Tes, tes. Satu, dua, tiga. Ya, sebelum dimulai, yang dilihat yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan bacaan kitab kita, yaitu kitab apa? Risal Rabbika Manzil Muqimus Sholat. Coba angkat tangan dulu yang baru, anak baru. Oh iya, Alhamdulillah. Ya, bagi anak baru mungkin belum mengenal saya ya, panggil saja Ustadz Jayadi. Jayadi. Ya. Ya, jadi bagi yang masih baru, setiap malam Sabtu ya, malam Minggu ya, malam Ahad seperti ini, kita akan pengajian sebuah kitab yang ditulis oleh yang Guru almarhum Ki Haji Abdul Rahman Abu Dalle, pendiri DTI, ya, pesantren DTI. Judul kitabnya Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Jadi kitab ini isinya tentang semua hal yang berkaitan dengan sholat. Mulai dari hal-hal sebelum sholat, sementara sholat, atau nanti setelah sholat. Ada ya, dibicarakan dalam kitab ini. Insya Allah malam ini kita akan lanjutkan membaca pasal yang ketujuh ya, pasal yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu adalah pembukaan. Kita mendoakan Andre Gurukta, penulis kitab ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat kita semua yang membaca kitabnya ini. Bermanfaat di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Ya, kita baca. Jadi yang tulis saja nanti terjemahannya, karena ini kitab berbahasa Bugis ya, berbahasa Lontara Bugis. Nanti terjemahannya saja kitab bisa ditulis ya. Coba angkat tangan yang suka Bugis. Sedikit. Terus yang lainnya suka apa? Hah? Sebenarnya kamu kan? Ya berarti mungkin tidak paham nanti ya. Jadi terjemahannya saja dengarkan. Ya. Al-faslu sabi'. Al-faslu sabi'. Al-faslu sabi'. Ya. Ya. Pasal yang ke-7. As-sabi'u ke-7. Ya, jadi ketika kita belajar itu ada namanya bab, yang ada namanya pasal, dan seterusnya. Nah, sekarang kita memasuki al-faslus sabi'u, pasal yang ke-7. Sebelumnya kita sudah baca yang pasal-pasal yang sebelumnya. Sebelum pasal 7. Ya, jadi pasal ke-7, Andre Gurukta, ya dia bernama Ambodale almarhum, menulis sunnah-sunnah pasukku eri kekurangan sempajang perlue. Ya, saya ulangi, sunnah-sunnah pasukku eri kekurangan sempajang perlue. Artinya sunnah-sunnah yang menyempurnakan, sunnah-sunnah yang menyempurnakan kekurangan, dalam sholat fardu. Sunnah-sunnah atau sunnat-sunnat yang menyempurnakan kekurangan
dalam sholat fardu. Ya, jadi sunnah papasuku ri kekurangan na sumpajang fardu. Sunnah-sunnah yang akan kita pelajari yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya ketika kita sholat fardu. Ya, apa saja itu ya kita akan baca. Yang pertama, ya majib punabita Muhammad, dengarkan terjemahannya saja. Majib punabita Muhammad narikso ikama ni sumpajangnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad apabila sudah diqomat, sesungguhnya Nabi kita Muhammad atau Nabi Muhammad apabila sudah diqomat, ya sholat Allahu Akbar asyhadu la ilaha illallah, itu kan qomat namanya, iqamat namanya. Ya. Apabila sudah diiqamat, kenapa Nabi kita Muhammad mengoloni ri makmunge? Beliau menghadap ke makmum. Beliau menghadap ke makmum. Jadi sunnah ini, disunatkan oleh Nabi. Jadi setelah diqamat, Nabi itu menghadap dulu ke makmum. Tidak langsung takbiratul ihram. Ya, tapi menghadap dulu ke makmum. Riolo de napa natakabbir, sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Selangi, sesungguhnya Nabi Muhammad setelah diiqamat, beliau ya, menghadap ke makmum. Beliau menghadap ke makmum sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Ketika kita sholat. Apa yang dilakukan Nabi? Ya, ketika menghadap ke makmum, ya, patui palempuri GGA, patui palempuri GGA. Beliau menekankan untuk meluruskan shaf. Beliau menekankan untuk meluruskan shaf. Itu bahasa Bugisnya patui palempuri GGA. GG itu shaf. Nah, tapi sekarang anak-anak sekarang jarang mendengarkan ya kata-kata seperti ini. Biar orang Bugis itu sudah jarang mendengarkan kalimat-kalimat ya seperti ini karena ini bahasa-bahasa orang dulu. Jadi Nabi menekankan untuk meluruskan shaf. Rimak kedan nai rihat desa nafasu anda gurutta Bukhari dan Muslim ya dengan ucapannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan ucapannya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Nah, sudah hafal mungkin yang biasa imam ini, biasa baca. Sawu suhufakum. Sawu suhufakum. Fa inna tasfiyatus suhuf min tamamil shalah. Jadi banyak redaksinya ini salah satunya saja. Ada banyak sekali redaksi yang biasa disebutkan Nabi ketika menyuruh untuk meluruskan shaf. Salah satunya ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sawu suhufakum. Dengarkan.
Sawu sufufakum. Bahasa Bugisnya, pada pelempuri jijimu. Ya. Luruskanlah saf kalian. Sawu sufufakum. Nabi mengatakan seperti itu sebelum sholat. Sawu sufufakum. Ya, pada pelempuri jijimu. Ya. Luruskanlah saf kalian. Luruskanlah saf kalian. Jadi jamak. Sawu, luruskanlah sufufakum, saf kalian. Kenapa? Fa'inna taswiyatas sufu, karena lurusnya saf. Karena majepunna ri palempurinna jijie, karena majepunna ri palempurinna jijie, karena dengan meluruskan saf, ketika kita sholat. Kenapa? Min tamamis sholat. Min tamamis sholat. Sai papasukuna sempajangi, merupakan penyempurna sholat. Jadi salah satu yang menyempurnakan sholat kita ketika shaf itu lurus atau diluruskan. Nah, ini sunnah ya. Tapi sunnah yang dipraktekkan oleh imam. Kan imam yang mengucapkan itu. Jadi setelah qamat kita menghadap dulu ke makmum, kemudian mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Bisa berbahasa Indonesia. Kalau tidak dihafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Teruskan sofnya, rapatkan sofnya. Ya. Kadang juga ditambahkan itu, matikan HP-nya atau silentkan HP-nya, itu boleh supaya tidak mengganggu kekhusyukan sholat. Jadi tidak mesti berbahasa Arab, karena ini bukan rukun sholat. Ini cuma muqaddimah, sunnah sholat. Sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Itu di Masjidil Haram, itu pasti imam itu kalau mau sholat pasti seperti ini. Dengarkan ya, ada saya rekam tadi. Bagaimana imam-imam di Masjidil Haram kalau salah. Salah bukan. أقيموا صفوفكم وتراصوا شد الفعل. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sholat memang disunnahkan untuk ya supaya makmumnya lurus dan merapatkan shaf. Saya ingat dulu di Mangkoso, di zaman saya dulu ya, tahun 1994 sampai tahun 2000. Itu di Tongkrongnya itu di Mangkoso di kampus 2. Kalau ada yang tidak lurus, shafnya langsung dipukul. Memang guru itu almarhum Abdul Wahab Zakaria, itu ada cambuknya. Setiap pengikut dibawa cambuknya itu. Kalau ada santri yang tidak merapatkan shafnya atau tidak meluruskan shafnya, biar sedikit saja tidak lurus, kena kan. Cambuk langsung bagi belakangnya atau betisnya. Saking pentingnya namanya ya, meluruskan shaf. Bahkan ada riwayat itu Nabi kalau mau sholat pakai pedang. Pakai pedang itu diluruskan itu jamaah sahabat-sahabat. Kenapa nanti kita baca nanti kenapa harus diluruskan itu shaf. Sehingga itu tadi Nabi ketika itu selalu ya menekankan sawu sufufakum ya. Ya, luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena ya, lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Ya, lanjut. Napan nesai nabitsa ri pakkelorie ri palempuna dijie. Nabi menjelaskan ya apa yang dimaksud
meluruskan shaf. Ya. Nabi menjelaskan apa yang dimaksud meluruskan shaf. Ya, itu pada toha napan ngesai nabita rihat desa napan suai gurta al Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhu. Sama seperti sama seperti sama seperti hadis sama seperti hadis yang di yang diriwayatkan sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan selainnya. Ya. Ya, apa bunyi hadisnya dengarkan ya nanti karena panjang-panjang hadisnya ini. Ya, bunyi hadisnya mengatakan nanti terjemahannya saya dengarkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqimus suhuf wa hadu bainal manaqib wa suddul khalal walinu fi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujati syayatin man wasala saffa wasalahu Allahu wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu ta'ala. Ya, artinya majibtu suranakum Allah Ta'ala makadai, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini riwayat tentang meluruskan shaf. Dan sesungguhnya ya, Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Rasulullah bersabda pada pelempuri jiji, pada pelempuri jiji pada pelempuri jiji. Artinya ya luruskanlah shaf. Luruskanlah shaf. Jadi mirip dengan hadis yang pertama tadi. Luruskanlah shaf. Ya. Nanya pasti lempui cepat paling-palingmu na cepat paling-paling na lagi. Dan luruskanlah bahu kalian dengan bahu orang lain. Ya, luruskanlah bahu kalian dengan bahu makmum yang lain atau orang lain. Dan dia lapa mak gorong ni. Kemudian ya, isilah shaf yang masih kosong. Isilah shaf yang masih kosong. Itu sabda Nabi. Jadi luruskanlah shaf, kemudian luruskanlah bahu dengan bahu yang lainnya. Kemudian lah pergi mak kurang-kurangnya ya. Istilah shaf yang masih kosong. Dan dia pelemah kiwi ya. Anu kalimu rifata waranimu. Kemudian berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Yang maksudnya sama jemaah yang lain, jangan kasar. Berlemah lembutlah terhadap jemaah yang lain atau terhadap saudara.
Ya, berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Ya, lanjut. Nah, ajak lalu mutetang ni mak gorang-gorang ni. Nah, apa? Setan. Janganlah, janganlah membiarkan, janganlah membiarkan saf yang kosong itu, janganlah membiarkan saf yang kosong, saf yang kosong, nalap setan ya diisi oleh syaitan. Jangan membiarkan saf yang kosong itu diisi oleh syaitan. Itu ya sabda Nabi. Yang masih ada sambungannya. Jadi saf yang masih kosong harus diisi. Jangan sampai diisi oleh syaitan ya. Yang tidak kita lihat. Ya, masih ada sambungannya. Nigi-nigi pasti sumpungi jiji barang siapa yang merapatkan saf, barang siapa yang merapatkan saf, siapapun atau barang siapa yang merapatkan saf, napai sumpungetoi pun Allah Ta'ala pamase, maka Allah menyambungkan, maka Allah menyambungkan dengan rahmatnya. Ya, siapa yang merapatkan saf, siapa yang menyambungkan safnya, maka Allah juga menyambungkan rahmatnya ya, kepada orang tersebut maksudnya. Dan sebaliknya, dan ia nigi papat tui jijie na papat tui toi pun Allah Ta'ala pangmase. Siapa yang memutus saf, siapa dan barang siapa yang memutus saf, maksudnya tidak mengisi saf yang kosong itu, dibiarkan kosong ketika sholat. Nah, siapa yang tidak mengisi saf, ya maka napak petui pun Allah Ta'ala pamase, maka Allah juga memutus rahmatnya, maka Allah juga memutus rahmatnya, Allah juga memutus rahmatnya ketika kita tidak mengisi stok yang masih kosong. Ya, jadi seperti itu. Harus rapat ya, rapat bahu dengan bahu, bahu kita dengan bahu samping kita. Tidak mesti juga diinjak kakinya orang. Ada juga itu orang sholat, itu diinjak kakinya orang di sampingnya saking maunya rapat. Tidak perlu ya, yang penting bahu kita rapat dengan bahu orang di samping kanan kiri kita, maka itu sudah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kenapa itu tadi? Siapa yang memutus saf, tidak mengisi saf yang kosong, Allah memutus juga rahmatnya. Siapa yang menyambung saf dengan sempurna, ya mengisi saf yang kosong, maka Allah juga akan menyambungkan ya, rahmatnya kepada kita yang sholat. Nah, itu pentingnya. Kadang, dengarkan. Kadang kalau kita sholat itu, apalagi kalau bawa sajadah yang lebar-lebar seperti ini, itu ada sajadah yang 1 meter lebarnya. Begini. Itu kalau semua orang pakai sajadah seperti itu, kemudian semua berdiri di sajadah masing-masing, itu dipastikan safnya pasti tidak rapat. Makanya banyak bapak-bapak sekarang itu kalau bawa sajadah ke masjid, dilipat sajadahnya seperti ini, dilipat dua, jadi sedikit saja yang dipakai. Karena kalau semua bawa sajadah lebar-lebar, itu dipastikan safnya tidak rapat, itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada saya lihat beberapa masjid itu jamaahnya tidak ada yang bawa sajadah.
Tidak ada jemaah yang bawa sajadah ke masjid. Sudah terbiasa mereka. Karena bagi mereka kalau bawa sajadah itu biasa membuat saf tidak rapat. Jadi tidak usah pakai sajadah yang lebar-lebar. Ada sajadah yang kecil itu dijual. Itu bagus itu yang dipakai. Kecil. Cuma 40 cm kayaknya lebarnya. Nah, kalau itu yang dipakai itu bagus karena membuat rapat saf dibandingkan sajadah yang lebar-lebar itu. Ada juga masjid pakai karpet yang bagus itu, tapi jemaahnya itu berdiri di, kan ada itu karpet terbagi-bagi ya, ada garisnya. Nah jemaahnya itu berdiri masing-masing di dalam garis itu, akhirnya saf tidak rapat, ya pasti tidak rapat karena jaraknya itu terlalu lebar antara satu dengan yang berikutnya. Jadi sebaiknya kalau mau rapat jangan pakai sajadah atau tidak perlu pakai karpet mestinya. Atau boleh pakai sajadah tapi dilipat kayak tadi ini, dilipat dua. Jadi yang tadinya 1 meter tinggal 1,5 meter yang dipakai. Yang tadinya 80 cm misalnya dilipat dua menjadi 40 cm saja yang kita pakai sehingga tidak merusak ya rapatnya saf dalam sholat. Nanti kalau ada yang ke Arab, amin ya robbal alamin. Ada yang kuliah di Arab atau menuntut ilmu di Arab, itu masjid-masjid di Arab, dengarkan, itu orang-orang Arab itu tidak terbiasa bawa sajadah ke masjid. Coba lihat saja nanti. Mereka tidak terbiasa bawa sajadah pergi sholat di masjid. Kenapa itu? Menghindari itu, menghindari supaya ya supaya saf itu ya. Karena kalau pakai sajadah masing-masing bahaya, bisa safnya tidak rata. Jadi biasanya mereka itu tidak ada yang bawa sajadah. Tapi di sana harus pakai karpet. Dingin sekali kalau lagi musim dingin. Saya pernah cerita ya. Kalau lagi musim dingin itu kita ke masjid harus pakai kaos kaki. Saking dinginnya. Tidak bisa kita sholat kalau pakai terbuka kaki kita kalau lagi musim dingin. 3 bulan itu. Biasanya bulan 12, 1 sampai 2. 12, 1, 2 itu musim dingin. Semua masjid pakai karpet yang tebal-tebal. Kalau tidak bisa kita berdiri di tehel itu. Kayak dalam kulkas. Kalau lagi musim dingin. Ya, jadi itu tadi. Sebaiknya ya saf dirapatkan dan diluruskan. Saya ingat di Mangkosok dulu itu ada beberapa hari itu guru kita itu untuk mengatur saf saja itu beberapa malam dilatih untuk mengatur saf yang lurus dan rapat itu setiap malam dilatih kita. Jadi disuruh duduk di belakang, kemudian setelah qamat disuruh berdiri mengatur saf yang rapat, betul-betul rapat dan lurus. Sampai beliau periksa itu satu-satu. Kita dilatih, diajar supaya saf kita itu rapat dan lurus. Saya ingat di Mesir dulu, di Mesir waktu pertama kali, atau baru sampai di masjid, di Mesir ada masjid di dekat rumah itu, waktu masih mahasiswa baru, itu kita sholat di masjid. Nah, kita kan orang Indonesia banyak tidak terlalu rapat kalau sholat ya. Kaki kita atau bahu kita tidak bersentuhan dengan bahu di samping kita. Itu banyak anak-anak di Arab itu yang masih SD, kalau kita sholat di sampingnya, itu kita ditarik-tarik, sementara sholat ditarik-tarik baju kita, supaya kita rapat ke dia, supaya dia terjepit ya di tengah-tengah kita. Padahal itu anak-anak yang mengajar kita supaya dirapatkan shaf. Itu anak-anak SD yang masih kecil sekali, karena orang tuanya sudah membiasakan kalau sholat shaf itu harus betul-betul dirapatkan, bahu dengan bahu bersentuhan sebaiknya. Makanya kita kalau di sampingnya ditarik-tarik kita bajunya supaya dia terjepit di antara shaf itu. Jadi dari kecil diajarkan untuk merapatkan. Bahkan kalau kita berdiri itu sementara sholat, kalau misalnya kita ke depan sedikit kaki kita,
dari kakinya dia, kita disuruh mundur sedikit. Sementara sholat, anak-anak ini, kita disuruh mundur sedikit. Tangannya kasih begini-begini. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, dalam sholat, kita apa tadi? Memperlurus shaf dan merapatkan shaf. Nah, itu sunnah Nabi seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia seperti itu, bisa-bisa orang marah di samping kita. Ya seorang itu manoko-noko. Kenapa nih begitu lagi? Karena kita tidak terbiasa sholat dengan shaf yang betul-betul rapat dan lurus ya seperti itu. Padahal ya, Nabi seperti yang saya katakan tadi, Nabi dulu kadang merapatkan shaf dengan pedang, meluruskan kakinya itu para sahabat pakai pedang. Pedang itu dia ditarik pedangnya Nabi itu dari ujung sana sampai ke ujung sini supaya itu shafnya lurus. Karena masjidnya Nabi dulu tanah ya, bukan tehel seperti ini. Bayangkan 1400 tahun lebih yang lalu di Madinah, Nabi yang bikin Masjid Nabawi itu tanah, pasir. Belum ada tehel waktu itu, belum ada semen waktu itu. Makanya orang berdiri pakai pedang itu Nabi. Ya, ditarik pedangnya di atas tanah supaya lurus kakinya ya, jemaah ketika itu. Ya lanjut. Makudo piro narik ko ripak goreng ni ya reka ripak sekarang ni tamai sitangnya malaku. Begitupun ketika soft itu tidak rapat. Begitupun ketika soft itu tidak rapat, dibiarkan tidak rapat, terpisah-pisah, jamaah terpisah-pisah. Begitupun ketika soft dibiarkan tidak rapat, ripas sekarang ini ya jamaah terpisah-pisah, kakinya tidak rapat, bahunya tidak rapat, tamai setange malape, tamai setange malape, setan atau syaitan akan masuk di sela-sela sok tersebut. Tamai setange malape, setan atau iblis ya akan masuk di sela-sela saf tersebut. Ya, makanya disuruh untuk masuk di sela-selanya saf itu. Kalau tidak dirapatkan safnya. Pada Tuha napan nesai Nabi tak lihat seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad atau Nabi kita, seperti yang dijelaskan Nabi kita dalam hadisnya, seperti yang dijelaskan Nabi kita dalam hadisnya, nafsue yang diriwayatkan An-Nasa'i wa Ibn Hibban yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban wa ghairuhu dan selainnya, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan selainnya, an Abi Hurairah yang berasal dari Abu Hurairah, yang berasal dari Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Dengarkan saja. Nabi pernah bersabda,
fawalladzi nafsi biyadihi inni la'ara syaitana yadkhulu min qalalis sabbi ka'annahal azab ka'annahal azab. Ya, kata Nabi, na'am, ya, kata Nabi, na'am kapung Allah Ta'ala buang pada kengi jiwa ragaku, tubuhku dan nyawaku. Artinya demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya atau kekuasaannya, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku ya, berada di dalam genggamannya. Apa kata Nabi? Inilah arasyaitana. Majapui tai setan nge. Sesungguhnya saya melihat syaitan itu. Saya melihat syaitan. Sesungguhnya saya betul-betul melihat syaitan. Kenapa? Syaitan yadkhulu min khalalis saffi. Ya. Mitamai rijiji makgaroni. Setan itu masuk ke saf yang tidak rapat. Setan itu saya melihat setan itu masuk ke saf yang tidak rapat. Saf yang dibiarkan terpisah, tidak rapat ya jamaahnya. Jadi Nabi melihat. Ini alam gaib ya, Allahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan seperti itu. Nabi itu bisa melihat alam yang tidak kita lihat. Nabi bisa melihat jin dan syaitan. Kalau kita tidak, kecuali ada penampakan. Ada pernah lihat? Nah, mudah-mudahan tidak ya, jangan. Ya, dengarkan. Jadi Nabi itu melihat syaitan atau jin ya, masuk ke dalam saf yang tidak rapat. Ka'annahal hazabu. Tamanna anak bempe. Seperti anak kambing. Dengarkan nanti kenapa seperti itu. Yaitu Nabi melihat setan itu bisa masuk ke celah-celah saf yang tidak rapat itu. Yang dibiarkan kosong. Ternyata setan bisa masuk mengganggu di situ, sama halnya anak kambing yang masuk di situ. Ya, al-hadab itu anak kambing yang masuk di shaf. Ya. Sehingga itu harus ditutup ketika kita sholat. Jadi seperti halnya anak kambing. Biasanya anak kambingnya. Ya. Anak kambing itu yang lincah sekali, itu suka lompat-lompat, itu bisa masuk ke lubang-lubang kecil itu. Nah, seperti itu halnya. Syaitan itu bisa masuk mengganggu ketika kita sholat, bahkan mengganggu konsentrasi kita karena gara-gara shaf tidak rapat. Makanya harus dibiasakan untuk rapat shafnya. Jangan pakai sajadah, berdiri di sajadah masing-masing yang lebar itu. Biasanya itu sajadah semakin mahal semakin lebar. Coba kalau ada yang datang dari umrah, datang dari haji orang tuanya atau tetangganya, itu biasa bawa oleh-oleh sajadah. Saya lihat semakin mahal itu sajadah semakin lebar, sampai 1 meter itu lebarnya. Nah, kalau itu yang dipakai satu orang, tiap orang bawa sajadah seperti itu, dipastikan tidak rapat softnya. Jadi dihindari saja, tidak usah bawa ke masjid. Pakai di rumah saja. Ya, jadi ini adalah sunnah ya, sunnah daripada sunnah sholat. Jadi kita belum masuk ya, belum masuk pembahasan dalam sholat, masih di luar sholat. Tadi mulai dari pasal pertama kemarin, pasal kedua sampai pasal ke-6, sampai pasal ini kita belum masuk ke pembahasan dalam sholat, masih di luar sholat.
ini masih bersolat, yaitu merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Ya, yang paling penting itu imam. Ya, tentu nanti ya di sini mau jadi imam semua insya Allah ya, imam sholat. Ya, jangan lupa itu setelah qomat luruskan dulu, luruskan shaf, rapatkan shaf, HP-nya dinonaktifkan. Kadang-kadang sholat tiba-tiba menyanyi HP-nya. Kadang orang sholat tiba-tiba HP-nya bunyi dan tidak bisa dimatikan. Kalau dalam tas misalnya, di tasnya disimpan di depannya, kemudian bunyi itu HP sampai selesai sholat bunyi terus. Kadang terjadi seperti itu, mengganggu konsentrasi orang sholat. Makanya sebelum sholat, imamnya harus inisiatif. Tolong jamaah dimatikan HP-nya atau di silent, ya. Tidak kedengaran suaranya. Ya, kalau di sini tidak ada yang bawa HP ya, tapi kalau di luar orang semua bawa HP biasanya. Apalagi kalau hari Jumat itu, kalau hari Jumat banyak sekali orang yang bawa HP ke masjid, di kantong, di jas, di tas dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Sunnah salah satu daripada sunnah sholat. Sunnah itu kalau dilakukan beramal, ber, berpahala. Kalau ditinggalkan ya, kalau ditinggalkan merugi, artinya tidak dapat pahala. Rugi kalau ditinggalkan. Berarti kalau shafnya tidak rapat, shafnya tidak lurus, rugi karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika sholat ya, ketika sholat. Ya nanti kita akan lanjutkan sunnah-sunnah yang lainnya. Ada yang mau bertanya tentang ini atau di luar ini boleh? Sebelum ya masih ada waktu kayaknya. Hah? Ada yang mau bertanya? Di sini tidak ada yang periksa shaf kan kalau sholat? Tidak ada ya. Beda dulu kita ada yang ditugaskan biasanya memang periksa, laporkan, bukan dia ya, nggak langsung ditegur, dicatat namanya, ini yang tidak lurus shotnya, ini yang tidak rapat shotnya, nanti setelah sholat dipanggil sini sini, dicambuk, dicambuk kakinya atau betisnya, biasanya dulu seperti itu, kalau sekarang tidak boleh lagi seperti itu, orang tuanya lapor polisi, iya, kalau ada santri yang dipukul biasanya orang tuanya lapor lapor polisi, kalau dulu tidak. Saya dulu berkali-kali campaignnya sama almarhum guru saya. Kadang karena melanggar atau pokoknya ada pelanggaran di masjid atau di sekolah. Tapi sudah biasa karena waktu itu masih memang biasa seperti itu hukumannya seperti itu. Jadi jangan lupa ya, yang jadi imam sebelum sholat sawu suhu fakum. Fa'inna taswiyat suhu min sama habis sholat atau min iqamatis sholat. Banyak banyak redaksinya. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Itu banyak bisa dicari nanti di buku-buku hadis. Ada yang bilang juga istau atau tarasu banyak. Atau kalau tidak mau repot bahasa Indonesia saja. Atau kalau di kampung bahasa Bugis saja. Tidak apa-apa. Karena itu belum masuk sholat. Boleh berbahasa sesuai bahasa kita. Enggak ada yang bertanya. Yang baru ini, anak-anak baru. Hah? Hah? Kenapa? Ya, nanti dilanjut lagi ya pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya, ada yang bisa kesimpulan
satu atau dua kalimat apa yang kita pelajari malam ini. Coba satu orang dulu. Di sini, di sini. Apa yang bisa disimpulkan dari apa yang kita baca tadi? Satu kalimat atau dua kalimat? Coba satu orang dulu. Ya, di sini, di sini. Sebelum kita tutup, tidak boleh ditutup kalau belum ada satu orang yang menyimpulkan apa yang tadi didengarkan. Coba ingat-ingat apa yang didengarkan tadi. Satu atau dua kalimat saja. Coba satu orang, jangan berani. Jangan setuju orang. Ya, biasa dengarkan ada itu pepatah mengatakan bukanlah anak muda yang menunjuk orang, tapi tunjuk diri sendiri. Itu orang hebat. Coba bilang saya, coba. Satu menit saja. Di belakang, di belakang. Siapa berani? Ya, simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Satu kalimat atau dua kalimat. Ini. Ayo, yang sudah potong rambut. Ayo. Bisa. Pasti bisa. Ya, cepat sebelum azan. Ya, apa yang bisa diambil pelajaran tadi? Satu kalimat atau dua kalimat? Cepat sebelum azan. Nggak apa-apa dibaca. Yang penting bisa tampil. Ya. Hmm? Ya, apa kesimpulannya tadi yang bisa disampaikan apa yang dibaca tadi? Ya, dengarkan. Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pengajian ini adalah ketika kita mau sholat, kita harus meluruskan kita. Kita ketika menjadi imam, menjadi imam, disunahkan menghadap ke makmum sebelum takbiratul ihram. Ya. Mengucapkan Kan apa tadi? sukufakum fa'inna takbiratul sempurna tangan salat. Ya. Artinya? Oh iya. Oke, sudah. Ya, luar biasa ya. Harus belajar ini. Tampil di depan. Kalau ada mau dibaca, jangan tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Saya bisa, saya mampu. Ya. Dan nanti kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.